Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul Embedded System. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kaisar Riko Dito Swastana dengan NIM 2024 5118. Yang kedua Naurel Giye Firmansyah dengan NIM 2024 51127. Yang ketiga Ahmad Maulana Fabian dengan NIM 2024 51102. Dan yang terakhir Ilyas Hidayat 2022 51238. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem embedded atau sistem tertanam adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu dalam satu sistem yang lebih besar. Sistem ini biasanya terintegrasi ke dalam perangkat yang lebih besar dan tidak dapat berfungsi secara independen. Contoh dari sistem ini embedded termasuk perangkat elektronik konsumen seperti microwave, mesin cuci mobil, dan perangkat medis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem. Yang pertama ada fungsi spesifik. Sistem embedded dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, misalnya sistem kontrol dalam mesin cuci hanya bertugas untuk mengatur siklus pencucian. Dan yang kedua ada real time operation. Banyak sistem embedded beroperasional dalam waktu nyata, yang berarti mereka harus merespons input dengan cepat dan tepat untuk menjaga kinerja yang optimal. Dan yang ketiga ada keterbatasan sumber daya, yaitu sistem ini seringkali memiliki keterbatasan dalam hal daya memori dan kapasitas pemrosesan. Oleh karena itu desain sistem harus efisien dan optimal. Dan yang keempat ada ukuran kecil dan konsumsi daya rendah. Karena digunakan dalam perangkat kecil, embedded system dirancang dengan ukuran yang ringkas dan konsumsi daya yang rendah. Dan yang terakhir ada kualitas. Embedded system umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan rekayasa tinggi. Lebih dari itu ada kelebihan dan kekurangan embedded system. Yang pertama ada kelebihan, yaitu yang pertama mudah untuk disesuaikan, dan yang kedua konsumsi daya yang rendah. Dan setelah itu ada kekurangan. Yang pertama upaya pengembangan yang daya yang tinggi dan memakan waktu yang lama untuk memasarkan. Dan yang ketiga biaya yang relatif rendah dan adanya peningkatan kerja. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan dengan anggota kelompok kami yang lainnya. Embedded system telah banyak digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari perangkat rumah tangga hingga industri teknologi tinggi. Berikut beberapa aplikasi umum yang digunakan embedded system. Elektronik konsumen, contoh termasuk televisi, mesin cuci, kulkas, microwave, dan oven yang digunakan sistem ini untuk mengontrol operasi sehari-hari. Otomotif, mobil modern menggunakan embedded system untuk bagi fitur seperti sistem rem anti terkunci, ABS, kontrol mesin, sistem hiburan, dan navigatif. Perangkat medis, embedded system digunakan pada perangkat sistem montir dak, jantung, mesin MPRI, dan ventilator yang membutuhkan respon real time dan akurasi tinggi. Peralatan industri, mesin otomatis, robot industri, dan alat pengendali proses pada manufaktur menggunakan embedded system untuk menjelaskan tugas secara otomatis dan presisi tinggi. Peralatan jaringan dan komunikasi, router modern dan switch menggunakan embedded system untuk mengelola aliran dan komunikasi dengan cepat dan andal. Smart home dan cloud embedded system menjadi dasar bagi teknologi rumah pintar seperti smart lock,
kamera, keamanan, dan pengaturan suhu pintar dapat dikendalikan melalui smartphone. Komponen utama sistem embedded microcontroller atau microprocessor sebagai otak dari sistem yang mengendalikan seluruh operasi. Sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan cahaya. Akulator untuk melakukan aksi fisik berdasarkan output sistem, contoh motor dan relay. Memori, baik RAM untuk penyimpanan sementara atau ROM flash untuk penyimpanan program. Power supply memberikan daya untuk menjalankan sistem, biasanya dengan efisiensi tinggi. Contoh protokol komunikasi 12C untuk komunikasi antar komponen dalam perangkat. SPI digunakan untuk transfer data cepat antar perangkat. UART untuk komunikasi serial sederhana. CAN digunakan di sistem otomotif untuk komunikasi antar modul. Jenis sistem embedded. Standalone embedded system beroperasi sendiri tanpa bergantung pada sistem lain, contoh microwave. Network embedded system terhubung ke jaringan seperti perangkat LOT. Real-time systems, sistem dengan batas waktu ketat seperti kontrol ABS pada mobil. Ini saya akan menjelaskan tentang embedded system. Untuk bagian kategori real-time embedded system ada dua, yaitu hard real-time system, yang kedua soft real-time system. Untuk yang hard real-time system, keterlambatan kecil dapat menyebabkan kegagalan sistem, contoh perangkat medis. Kedua, soft real-time system, waktu respon penting tetapi toleransi untuk sedikit keterlambatan ada, contoh streaming video, streaming YouTube, streaming IG, streaming TikTok. Tuh. Yang kedua, selanjutnya tantangan dalam pengembangan sistem embedded. Ada 3: optimisasi sumber daya, keterbatasan daya dan memori memerlukan desain efisien. Kedua, keamanan, khususnya untuk perangkat LOT, perlindungan data sangat penting. Ketiga, reliabilitas, sistem harus mampu berjalan dalam kondisi ekstrim atau kegagalan minimal.